Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas wasiat Ali bin Abi Thalib kepada putra-putranya jelang sakaratul maut. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, Al-Barak menceritakan rencana pembunuhan atas Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Biarlah aku kau tahan dulu. Jika benar ia mati terbunuh, terserahlah apa yang hendak kau lakukan terhadap diriku. Tetapi jika ternyata ia tidak berhasil dibunuh, aku berjanji kepadamu, akulah yang akan membunuhnya. Lantas aku akan kembali lagi kepadamu menyerahkan diri. Selanjutnya terserah hukuman apa yang akan kau jatuhkan atas diriku, ujarnya. Sahabat Pena Pencari Hikmah, Al-Barak lalu ditahan oleh Muawiyah. Setelah terdengar berita tentang terbunuhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Al-Barak dibebaskan. Sumber riwayat lain mengatakan dengan pasti bahwa waktu Al-Barak dihadapkan kepada Muawiyah, seketika itu juga Muawiyah memerintahkan supaya Al-Barak segera dibunuh. Allah subhanahu wa ta'ala rupanya telah menakdirkan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an harus meninggal karena pembunuhan pada waktu subuh tanggal 17 Ramadan tahun 40 Hijriah. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an sedang menuju masjid sesudah mengambil air sembahyang untuk melakukan sholat subuh, tiba-tiba muncul Abdurrahman bin Muljam dengan pedang terhunus. Sahabat Pena Pencari Hikmah, ketika itu pedang ditebaskan Abdurrahman tepat mengenai kepalanya. Luka berat merobohkannya ke tanah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an segera diusung kembali ke rumah. Saat itu semua orang geram hendak melancarkan tindakan balas dendam terhadap Ibnu Muljam. Tetapi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an sendiri tetap lapang dada dan ikhlas, tidak berbicara sepatah pun tentang balas dendam. Tak ada isyarat apapun yang diberikan ke arah itu. Semua orang yang berkerumun di pintu rumahnya merasa sedih. Mereka berdoa agar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dilimpahi rahmat Allah yang sebesar-besarnya dan dipulihkan kembali kesehatannya. Semua mengharap semoga ia dapat melanjutkan perjuangan, yaitu menghapus penderitaan manusia. Beberapa orang sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mendatangkan tabib terbaik di Kufah, seorang tabib yang berpengalaman mengobati luka bernama Athir ibnu Amr bin Hani. Setelah memeriksa luka-luka di kening dengan hati cemas dan suara putus asa, Athir memberitahu, "Ya Amirul Mukminin, berikan sajalah apa yang hendak Anda wasiatkan. Pukulan orang terkutuk itu mengenai selaput otak Anda." Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tidak mengeluh. Ia menyerahkan nasib sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia memanggil dua orang putranya, Al-Hasan radhiyallahu an dan Al-Husain radhiyallahu an. Sahabat Pena Pencari Hikmah, dari seluruh hidupnya yang penuh dengan pengalaman-pengalaman pahit dalam perjuangan menegakkan kebenaran Allah dan Rasulnya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menarik pelajaran-pelajaran yang sangat tinggi nilainya. Hal tersebut dituangkan dalam wasiat yang diberikan kepada putra-putranya beberapa saat sebelum meninggalkan dunia yang fana ini. Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari dalam tarikhnya dan Abu Farad Al-Asfahani dalam Makatilut Talibiyyin masing-masing mengetengahkan wasiat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an sebagai berikut. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa tanpa sekutu apapun baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, diutus membawa hidayah dan agama yang benar untuk dimenangkan atas agama-agama lain, walau kaum musyrikin tidak menyukainya. Kemudian salatku, ibadahku, hidup dan matiku, semuanya kupersembahkan kepada Allah, Tuhan penguasa alam semesta, tanpa sekutu apapun baginya. Itulah yang diperintahkan kepadaku
dan aku ini adalah orang muslim pertama. Kuwasiatkan kepada kalian berdua supaya tetap bertakwa kepada Allah. Janganlah kalian mengejar-ngejar dunia, walau dunia mengejar kalian. Dan janganlah menyesal jika ada sebagian dunia itu lepas meninggalkan kalian. Katakanlah hal-hal yang benar dan berbuatlah untuk memperoleh pahala akhirat. Jadilah kalian penentang orang zalim dan pembela orang mazlum. Kuwasiatkan kepada kalian berdua, kepada semua anak-anakku, para ahlul baitku, dan kepada siapa saja yang mendengar wasiatku ini, supaya senantiasa bertakwa kepada Allah. Hendaknya kalian mengatur baik-baik urusan kalian dan jagalah hubungan persaudaraan di antara kalian. Sebab aku mendengar sendiri Rasulullah SAW mengatakan, memperbaiki dan menjaga baik-baik hubungan persaudaraan antara sesama kaum muslimin lebih afdal daripada sembahyang dan puasa umum. Ketahuilah bahwa pertengkaran itu merusak agama. Dan ingatlah bahwa tak ada kekuatan apapun selain atas perkenaan Allah. Perhatikanlah keadaan sanak famili kalian dan eratkan hubungan dengan mereka. Allah akan melimpahkan kemudahan kepada kalian di hari perhitungan kelak. Allah, perhatikanlah anak-anak yatim. Janganlah mereka itu sampai kelaparan dan jangan sampai kehilangan hak. Aku mendengar sendiri Rasulullah SAW berpesan, barang siapa mengasuh anak yatim sampai ia menjadi kecukupan, orang itu pasti akan dikaruniai surga oleh Allah, sama halnya seperti siksa neraka yang pasti akan ditimpakan Allah kepada orang yang memakan harta anak yatim. Allah, perhatikanlah Al-Quran. Jangan sampai kalian kedahuluan orang lain dalam mengamalkannya. Allah, perhatikanlah tetangga-tetangga kalian, sebab mereka itu adalah wasiat Nabi kalian. Sedemikian sesungguhnya beliau mewasiatkan sampai kami menduga bahwa beliau akan menetapkan hak waris bagi mereka. Allah, perhatikanlah rumah Allah, Masjidil Haram. Janganlah kalian tinggalkan selama kalian masih hidup. Sebab jika sampai kalian tinggalkan, kalian tidak akan dipandang orang. Barang siapa selalu dekat kepadanya, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Peliharalah salat baik-baik, sebab salat itu amal perbuatan yang paling mulia dan merupakan tiang agama kalian. Tunaikanlah zakat sebagaimana mestinya, sebab zakat itu meniadakan murka Allah. Laksanakanlah puasa bulan Ramadan, sebab puasa itu merupakan penutup jalan ke neraka. Berjuanglah di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Hanya ada dua macam saja orang yang berjuang di jalan Allah, yaitu seorang pemimpin yang memberikan bimbingan dan orang yang patuh kepada pemimpin serta mengikuti kebenaran pimpinannya. Jagalah baik-baik keturunan Nabi kalian. Jangan sampai mereka dianiaya orang di depan mata kalian. Perhatikanlah para fakir miskin. Ikut sertakan mereka dalam kehidupan kalian. Jagalah baik-baik wanita kalian dan para hamba sahaya kalian. Sebab Rasulullah SAW mewasiatkan supaya kalian menaruh perhatian kepada dua golongan lemah itu, yaitu kaum wanita dan para hamba sahaya. Sahabat pena pencari hikmah, setelah berhenti sebentar untuk memulihkan tenaga yang semakin melemah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an melanjutkan, dalam menjalankan kewajiban terhadap Allah, janganlah kalian takut dicela orang lain. Allah akan melindungi dan menyelamatkan kalian dari orang-orang yang hendak berbuat jahat terhadap kalian. Berkatalah baik-baik kepada semua orang, sebagaimana telah diperintahkan Allah kepada kalian. Janganlah kalian lengah meninggalkan amal ma'ruf dan nahi mungkar, agar Allah tidak melimpahkan kekuasaan kepada orang-orang yang berperangai jahat. Sebab dalam keadaan seperti itu, doa kalian tidak akan dikabulkan lagi. Hendaknya kalian saling berhubungan erat, saling tolong-menolong, dan saling bercinta kasih. Janganlah kalian saling memutuskan hubungan, saling bertolak belakang atau bercerai-berai.
hendaknya kalian saling bantu-membantu dalam kebajikan dan takwa, dan janganlah saling bantu dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya siksa Allah itu sangat berat. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memelihara kalian. Hai para ahlul bait, Allah melestarikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui kalian. Kuucapkan selamat tinggal sebaik-baiknya kepada kalian, dan kuucapkan pula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pen pencari hikmah, mudah-mudahan kisah ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.